Shalom saudara sekalian, kita berjumpa kembali dan minggu sebelumnya kita sudah membahas studi dan refleksi dari dua tokoh dan kita sudah membahas tentang Nuh, kita sudah membandingkan juga dengan Abraham. Kita akan melanjutkan, kita akan melihat tentang Musa dan Yunus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan yang sudah memimpin di dalam khotbah sebelumnya, kami berdoa biar khotbah sekarang juga Tuhan memimpin, sehingga di dalam dua seri khotbah ini kami mengerti melalui 4 tokoh yang kami akan bahas, sehingga kami mengerti status kami dan posisi kami ada di mana, dan Tuhan menghendaki kami yang seperti apa. Tuhan pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan membahas dulu tentang yang Musa, saudara ya. Mari kita lihat di dalam kitab Keluaran, kita akan membaca di dalam pasal yang ketiga. Ini tentang yang Musa. Keluaran pasal yang ketiga, saya akan membaca dari ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara perhatikan kalimat di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ini adalah cetusan hati Tuhan untuk orang-orang yang meminta pertolongan. Pertolongan seperti apa yang orang harapkan dari Tuhan, yaitu orang-orang Israel sekarang mereka sadar harus kembali kepada semua yang Tuhan sudah tetapkan. Apakah itu? Yaitu Tuhan sudah tetapkan negeri perjanjian itu bukan Mesir, tetapi tanah Kanaan. Kenapakah ada muncul perbudakan di Mesir? Bukankah Israel belum pernah dikalahkan oleh Mesir di dalam peperangan, sehingga Mesir menawan Israel? Kenapa bangsa Israel bisa jadi budak di Mesir? Mereka jadi budak bukan karena melalui peperangan, tapi karena di dalam zaman Yusuf yang sudah menjadi petinggi di Mesir, nanti terjadi kelaparan yang begitu besar yang melanda seluruh bangsa-bangsa waktu itu, dan mereka pergi mencari makanan di Mesir. Maka Mesir menjadi lebih terkenal lagi karena ada jasa Yusuf. Nah, saudara bisa melihat semua ceritanya di dalam kitab Kejadian. Lalu di dalam kitab Kejadian pasal ke-46, Tuhan berkata kepada Yakub, kamu harus ke Mesir. Kamu harus ke Mesir. Dengan seluruh keluargamu kau harus ke Mesir. Tapi aku yang akan menyertai engkau pergi ke Mesir. Aku juga yang akan menyertai engkau kembali. Jadi Tuhan kasih tiket kepada Yakub dan keturunannya, tiket PP. Mereka yang sudah ada di tanah perjanjian, sekarang tiket one way-nya pergi ke Mesir. Tiket baliknya balik ke Kanaan. Setelah sampai ke Mesir karena ada jasa Yusuf, maka mereka dihargai luar biasa oleh Firaun di dalam zaman waktu itu. Sehingga mereka sudah tinggal di situ, mereka sudah lupa ada tiket untuk kembali. Sehingga waktu jumlah Israel sudah semakin banyak, mereka lupa mereka harus kembali dan tidak mau kembali lagi. Maka Tuhan izinkan ada Firaun yang baru, dan Firaun yang baru muncul tidak mengerti sejarah. Ini hampir tidak mungkin. Setiap kali pergantian-pergantian, pasti raja mengetahui sejarah sebelumnya. Sekarang kenapa baru ganti raja kok tidak tahu lagi jasa Yusuf? Zaman Yusuf kelaparan begitu viral.
Masa ada raja pengganti yang tidak tahu sama sekali? Tuhan memakai cara seperti ini untuk nanti muncul penindasan. Sehingga orang-orang Israel ditindas di Mesir, lalu mereka dipersulit hidupnya, dan saat itu mereka mengerti, Tuhan, bebaskan kami. Tanah ini bukan negeri perjanjian. Kembalikan kami ke tanah perjanjian. Dan mereka sadar, dulu Tuhan sudah berjanji kepada Yakub, kau kusertai pergi ke Mesir. Kau juga harus balik. Dan sekarang mereka seolah-olah taat kepada Tuhan dan mau balik. Nanti di padang gurun mereka melihat kenapa tidak sampai-sampai, lalu mereka protes dan berontak lagi. Sekarang kita akan memfokuskan Tuhan share. Informasi penindasan Tuhan sudah ketahui. Keluh kesah, lalu semua doa-doa dari orang Israel sudah sampai kepada Tuhan. Sekarang tiba waktunya Tuhan akan membebaskan. Nah, kita kembali lihat pasal yang ketiga, rahasianya begini ya. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga, perhatikan ayat yang ketujuh, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Ayat ke-8, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Jadi, siapakah Musa? Musa, kau orang yang hampir tidak mungkin dapat jasa apapun dari pembebasan ini. Pertama, informasi pembebasan ini adalah inisiatif dari Tuhan. Tuhan yang mengambil langkah untuk mulainya pembebasan ini. Dan Alkitab katakan, Tuhan yang melakukan pembebasan ini. Aku telah turun untuk membebaskan. Jadi Tuhan yang membebaskan, bukan Musa yang membebaskan. Tuhan yang membebaskan, tetapi mau melibatkan manusia untuk nanti manusia bisa lihat bagaimana Tuhan membebaskan. Maka manusia-manusia yang Tuhan pakai untuk melihat misi Tuhan yang besar terjadi, itu orang-orang pilihan Tuhan yang harus bersyukur di hadapan Tuhan. Musa waktu itu karena ada sentimen pribadi, maka matanya tertutup untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Tuhan melihat kesengsaraan Israel. Musa pasti sudah melihat sejak lama. Musa sejak lama sudah melihat waktu dia ada di istana Mesir. Lalu waktu dia melihat hatinya tergerak dan dia mau jadi pemimpin. Tapi waktu dia ditolak oleh orang Israel, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas kami? Dan saat itu dia sadar, aku ditolak untuk menjadi pemimpin. Setelah itu, dia waktu lari, dia meninggalkan Mesir dan meninggalkan sanak saudara orang Israel yang diperbudak. Dia tidak pernah punya hati lagi untuk melihat kembali sanak saudara yang ada di Mesir karena kecewa. Maka waktu dia ada di Midian, dia sudah merasa dirinya seperti orang benar. Aku sudah berkeluarga, aku punya mertua Imam Yitro. Berarti ada ibadah di situ. Aku pasti rajin membantu, aku rajin beribadah, aku sudah orang benar. Lalu hidupnya hanya ngurus embek-embek, ngurusin keluarga, ngurusin mertua, lalu ngurusin kambing domba. Lalu setahun demi setahun sudah habis 40 tahun secara cepat. Dan selama 40 tahun, Musa tidak pernah hasilkan sesuatu yang bernilai di dalam kekekalan. Tidak ada prestasi apapun yang dia hasilkan selama 40 tahun di Midian. Lalu orang yang kayak begini tunggu sampai sadar sendiri, lalu tergerak sendiri, tidak mungkin. Kenapa? Karena kekecewaan di dalam diri yang menutup mata dan hati dia untuk mau melayani orang-orang yang dulu pernah menyakiti dia. Abraham tahu dia disakiti oleh Lot. Tetapi urusan dia disakiti tidak boleh mengganggu kehendak Tuhan yang akan terjadi. Tapi Musa tidak peduli. Pokoknya aku sudah punya keluarga yang baru di negeri asing ini. Aku sudah punya istri, sudah diterima baik di sini. Dan mungkin Musa adalah orang terpintar di Midian waktu itu. Karena Musa dididik di Mesir dengan bijaksana yang luar biasa. Dan di Midian mungkin dia seorang ahli yang sangat pintar. Dan seorang yang mungkin selalu didatangi oleh banyak orang untuk meminta petunjuk dan pengetahuan-pengetahuan
yang banyak orang tidak tahu, tapi Musa tahu. Dan dia rasa, inilah hidupku menjadi berkat. Di dalam gereja, dalam ibadah, aku melayani. Itu mertuaku imam. Doa aku jalankan, aku orang benar, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Dan muncul dalam Keluaran pasal ketiga, aku telah melihat kesengsaraan umatku. Ini rahasia penting di dalam misi. Musa, lu melihat orang Israel adalah saudaraku yang mengecewakan aku. Musa, kau melihat seluruh orang-orang Israel yang sedang diperbudak itu sekarang sudah tidak ada hubungan apapun karena kekecewaan sudah menutupi seluruh hidupmu sehingga mereka mau mati, mau apa, kau sudah tidak pernah peduli. Musa, kau harus rubah konsep. Mereka bukan sanak saudaramu secara fisik. Kau harus punya konsep yang baru. Mereka umatku. Kalau mereka adalah saudaramu, kau merasa mereka saudaramu, maka saudaramu membenci kamu, kau sakit hati untuk saudara. Tapi kalau kau punya konsep, mereka adalah umat Tuhan, dia menyakiti engkau, tapi Tuhan mengasihi dia. Maka kau harus mengasihi dia sebagai Tuhan mengasihi umatnya. Oh, konsep ini harus dibenahi dulu. Jikalau kita ada di ladang misi Tuhan, konsep ini belum kita bereskan, maka kita akan memilah-milah semua wilayah-wilayah untuk kita layani. Kita akan pilih kota-kota. Karena kita melayani kota, bukan melayani orang. Saudara. Kota ini, kita cek di Google. Objek wisatanya ada apa saja. Makanan enaknya apa saja. Kalau cocok saya ke sana. Kita melayani kota. Kita melayani orang. Orang itu bisa di kota yang kita tidak suka, maka kita harus pergi. Karena fokus utama adalah orang, bukan kota. Tapi kalau orang itu ada di kota yang kita suka, ya puji Tuhan. Tapi kalau orang itu tidak ada di kota yang kita suka, lalu kita ingin ke sana, lalu orang itu tidak ada, Tuhan tidak gerakkan kita ke sana, lalu karena kita suka kota itu, kita berkata, aku punya beban untuk kota sana. Padahal mau jalan-jalan, susah. Sekarang kita lihat, Musa, hatimu, pikiranmu sudah di Midian. Lalu orang Israel sedang ditindas di dalam perbudakan. Di manakah hatimu? Aku telah melihat, aku telah mendengar, aku telah turun. Jadi pembebasan Tuhan lakukan, tapi Tuhan berbelas kasihan kepada Musa untuk Musa terlibat dan melihat bagaimana hebatnya Tuhan bekerja. Semua orang yang Tuhan libatkan di dalam misi dan pekabar-pekabar Injil, Tuhan yang memenangkan orang, tapi Tuhan memakai kita untuk kita berkata-kata firman yang akan memenangkan mereka. Waktu kita terlibat di dalamnya, kita merasa kita bersyukur luar biasa. Tuhan, kata-kata yang kukatakan sederhana, tapi kenapa saya katakan kok dia bisa bertobat? Karena Tuhan telah turun, Tuhan yang memenangkan mereka. Aku hanya alatnya saja. Yesus berkata kepada Petrus, kau mengasihi aku? Ya Tuhan, jelas, tidak usah diragukan. Kau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Ini harus beres dulu. Kalau di dalam zaman Musa, umatku. Di dalam zaman PB kepada Petrus, dombaku. Karena Petrus merasa siapakah yang disebut orang yang harus dilayani. Orang yang harus dilayani adalah sesama Yahudi, sesama rasku. Orang-orang di luar Yahudi, ini adalah orang najis. Mereka bukan sasaran Injil. Mereka adalah kambing-kambing yang suka berontak. Tidak ada masuk dalam jalur keturunan Abraham. Jadi kami ini kelompok Yahudi. Itulah konsep dari Petrus dan rasul-rasul dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi Yesus merubah konsep mereka untuk melihat dombaku. Kau mengasihi aku, gembalakan dombaku. Domba Yesus ada di mana? Ada di Samaria. Ada perempuan Samaria. Domba Yesus ada di mana? Ada di Sidon, ada di Tirus. Domba Yesus ada di mana? Ada di Afrika, ada di Ethiopia, ada di mana-mana. Oh, kalau domba Kristus begitu banyak, begitu luas, ini kan daerah najis. Mana mungkin aku ke sana? Nah, ini harus dibereskan. Kalau ini sudah dibereskan, kita tidak lihat lagi kota. Yang kita lihat orangnya ada di mana.
Kalau orang itu adalah domba Tuhan ada di Ethiopia, Ethiopia daerah orang hitam, Ethiopia daerah orang najis kah? Aku tidak mau ke sana karena daerah najis. Tidak lagi lihat daerah, tapi lihat orang. Karena orang ini adalah domba. Domba ada di tempat yang najis pun, domba mesti cepat diselamatkan. Satu domba tersesat, lalu tersesatnya di kuburan. Kuburan dianggap tempat yang najis. Kita yang pemilik domba, waktu domba lari ke kuburan, kita harus keluarkan dia dari tempat yang najis. Tidak boleh kita berkata, aduh dombanya sudah masuk tempat najis, aku tidak boleh masuk ke tempat itu. Dah. Lalu lihat lagi domba yang lain, sudah lari ke satu tempat, lalu sudah makan makanan yang najis-najis itu. Misalnya ada makanan babi, domba kita ada di situ, kaki terinjak. Aduh, domba ini ada di tempat najis. Larinya ke tempat peternakan babi, ini sudah haram. Domba ini saya biarkan saja. Tidak bisa. Domba kalau sudah hilang, domba itu ada di tempat najis. Jangan menghambat kita karena tempat najis, akhirnya kita tidak tolong domba. Domba harus cepat ditolong. Dan orang Yahudi mengerti hal itu. Dombanya yang dipentingkan. Sekarang, kalau orangnya ada di Ethiopia, orangnya ada di daerah-daerah Yunani, orangnya ada di kota yang najis, kau harus lihat, ini dombaku. Kembali ke dalam zaman perjanjian lama, umatku. Umat Tuhan, mereka saudaraku yang mengecewakan aku. Saya menjadi buronan. Sekarang suruh aku kembali lagi ke istana. Ketemu sama semua pejabat-pejabat lama yang mungkin masih kenal saya. Kalau Firaunnya sudah baru, tapi pejabat kan pasti ada yang lama. Mungkin wajah saya sudah dilukis. Buronan istana. Aku sampai ke sana bagaimana? Oh Tuhan, ke Mesir saya cari mati. Firaun akan membunuh saya. Ke Israel mereka sudah tolak saya. Tapi Tuhan berkata, Israel itu umatku. Maka Musa, engkau harus pergi. Nah, sekarang kita lihat hidupnya Musa ya. Jadi Musa awalnya ada di Mesir. Lalu setelah ada di Mesir, dia melihat saudaranya diperbudak di daerah yang sama di Mesir juga. Hatinya ada, luar biasa ya. Waktu hatinya ada, belum selesai. Dia ada karena ada sesuatu yang dia inginkan. Yang dia inginkan kalau tidak terjadi, maka muncul kekecewaan. Dia ingin jadi pemimpin, tapi mereka menolak. Lalu sekarang dia meninggalkan Mesir, meninggalkan daerah Goshen, dia ada di kota yang jauh. Lihat ya, dia pernah ada bersama, sekarang dia pindah ke daerah Midian yang begitu jauh. Di tempat Midian, dia tidak pernah ada hati lagi untuk saudaranya yang ada di Mesir. Lalu, gap seperti ini, siapakah yang bisa selesaikan? Hanya satu cara, yaitu mengerti gap ini dengan satu penyambung, yaitu saudaraku sekarang menjadi tema umatku. Mereka memang saudaraku yang mengecewakan, tapi mereka adalah umat Tuhan. Kalau sudah bicara umat Tuhan, maka stop semua perdebatan. Paulus waktu kecewa sama orang Korintus, Paulus mau tinggalkan Korintus. Tuhan berkata, jangan tinggalkan Korintus, karena banyak umatku di sini. Oh, dia tahu kekecewaan ini sudah menimpa, aku mau tinggalkan Korintus. Tapi stop semua perdebatan, karena banyak umatku. Maka kata umatku atau umat Tuhan menghentikan semua rencana pribadi kita untuk melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dan Musa tidak peduli. Umatku ya umatku. Umat Tuhan ya umat Tuhan. Ku yang huruf besar ya, umatku yang huruf besar. Aku tidak peduli. Maka caranya gimana? Siapakah aku ini Tuhan? Pakai alasan, aku tidak layak. Saya dari dulu paling benci dengar kalimat orang berkata, aku tidak layak untuk melayani Tuhan, jadi ganti orang lain lagi ya. Kapan kau layak? Ya, lihatlah nanti-nanti. Setelah berikutnya kita tawarin lagi, ayo pelayanan, nah aku tidak layak. Kalimat itu tidak boleh kita katakan, karena sampai kapanpun kita pasti tidak layak punya. Apakah Tuhan tidak tahu kita tidak layak? Sampai kapan baru disebut layak? Sampai kiamat tidak pernah akan disebut layak. Karena ketidaklayakan itulah, maka Tuhan pakai kita. Oh, saya belum mau dipakai Tuhan, karena masih saya orang berdosa. Justru orang berdosa yang dipakai Tuhan. Tuhan, saya sekarang sudah orang benar. Sudah suci. Pakai aku. Tuhan bilang, aku tidak memakai orang seperti ini. Anak manusia datang untuk mencari yang terhilang. Aku sudah tidak terhilang, Tuhan.
Anak manusia datang untuk mencari orang berdosa. Aku sudah tidak berdosa, Tuhan. Semua orang merasa dirinya sudah tidak berdosa dan sudah suci, benar. Lalu mau Tuhan pakai. Tuhan bilang, aku pakai orang yang di dalam status hancur hatinya karena sadar diri orang berdosa. Dan Tuhan pakai Paulus luar biasa. Paulus sadar, di antara orang berdosa, aku yang paling berdosa. Jadi jangan pakai alasan ini itu, aku tidak layak, aku belum bisa, aku ini. Justru karena tidak bisa, maka Tuhan kasih kesempatan. Aduh, saya tidak bisa, aku belum punya pengalaman. Justru karena belum punya pengalaman, puji Tuhan. Kita setiap hari sudah lewati, belum punya pengalaman. Setiap hari kita sudah lewati. Tuhan sudah kasih prinsip ini, tapi kita bisa lewati. Kenapa untuk pekerjaan Tuhan kok kita takut? Contoh, saya bicara, detik di mana saya bicara, waktu saya berkata, detik ini sudah lewat. Oke? Maka saya pengalaman untuk detik yang sudah lewat. Tapi ada detik di depan yang saya belum lewat. Saya tidak punya pengalaman detik ini sebelum saya lewati. Setelah satu kalimat saya katakan, saya sudah lewati banyak detik-detik yang awalnya setiap detik saya tidak punya pengalaman lewat. Sekarang kita pakai istilah menit. 1 menit di depan itu menit pengalaman baru. Saya tidak tahu apa yang terjadi di menit di depan. Tapi saya lewati sekarang sudah 5 menit. Maka 5 menit sudah saya lewati menjadi pengalaman yang sudah lewat. Dan 5 menit berikutnya aku belum punya pengalaman. Setiap hari kita melewati detik, menit, jam, hari, tidak ada pengalaman. Sekarang tanggal berapa? Besok tanggal berapa? Hari ini tanggal berapa? Saya tidak punya pengalaman untuk hidup di besok hari, karena belum tiba waktunya. Saya belum punya pengalaman hidup di minggu depan. Tapi semua ini kita lewati. Lalu diam pelayanan, aku belum punya pengalaman, aku belum bisa. Kalau sudah bisa, lu mau? Untuk bisa jadi bisa, dulunya pasti tidak bisa. Dari yang tidak bisa, maka jadi bisa. Kalau semua pakai alasan, aku belum punya pengalaman, ya sampai mati tidak pernah punya pengalaman. Karena belum punya pengalaman, marilah alami. Setelah alami, jadi ada pengalaman. Lalu dikasih lagi yang baru, puji Tuhan, saya alami lagi, jadi ada pengalaman. Maka jangan pakai bahasa-bahasa rohani untuk melarikan diri dari pelayanan. Aku tidak layak lah, aku masih berdosa lah. Kalau tahu masih berdosa, cepat minta ampun dosa. Jangan terus pakai alasan saya masih berdosa. Tuhan menunggu sampai kapan? Sampai kau berkata, aku sudah beres dosa, mau dipakai? Tuhan berkata, aku tidak mau pakai kamu lagi. Bukan berarti kita mari berdosa-dosa yang banyak-banyak supaya Tuhan pakai. Tidak, saudara. Oke, sekarang kita kembali ya. Waktu Musa sudah di-share seperti itu, hati tetap tidak tergerak. Lalu dia pakai alasan, aku tidak bisa ngomong, aku tidak bisa ngomong. Tuhan bilang, siapa buat lidahmu? Lidah dibuat untuk berkata-kata. Tidak mungkin ada lidah terus begok-begok gitu. Lidah dibuat untuk berkata-kata. Siapa yang buat lidahmu? Kalau Tuhan yang membuat, Tuhan akan buat kamu berkata-kata. Lu mau ngomong apa lagi? Oh, terus pakai alasan. Sampai nanti hanya Tuhan hukum Musa kena kusta. Waktu Tuhan sudah marah, barulah Musa taat. Kenapa mesti menunggu Tuhan sampai marah? Kalau Tuhan masih bisa marah, masih ada pengharapan. Tuhan bisa bilang, lu nggak mau, saya bisa bangkitkan utusanku dari batu bata. Nggak usah panggil engkau yang begitu jahat. Jikalau Tuhan masih mau melibatkan kita, jangan engkau lari dari apa yang Tuhan mau engkau kerjakan. Sekarang kita kembali ya. Jadi Musa sekarang menjadi orang yang akhirnya dia taat. Waktu akhirnya dia taat, sudah bagus? Belum, saudara. Jangan menilai kalau orang sudah taat, sudah selesai. Jangan. Lihat dulu setelah dia alami kesulitan di dalam ketaatan. Maka nanti dia kesulitan di dalam ketaatan, nanti keluarlah keluhan dari Musa. Itulah sebabnya dulu aku tidak mau. Ini loh resikonya kayak begini. Ini loh. Baru ketahuan. Ternyata ketaatan dia yang awal itu ketaatan karena terpaksa. Tapi Tuhan latih semua pelayan-pelayan Tuhan mengalami jatuh bangun seperti ini untuk Tuhan uji mereka dan latih mereka menjadi satu pemimpin yang kuat. Seluruh bangsa Israel kenapa dibawa putar-putar di padang gurun, dan Tuhan memakai istilah untuk bangsa Israel yang diperbudak, lalu keluarlah tema tentang pasukanku. Jadi dari bangsa Israel menjadi tema pasukan. Pasukan berarti akan dilatih.
Dilatih oleh siapa? Akan mempengaruhi jenis latihannya. Dilatih oleh prajurit atau pemimpin yang hebat, maka semua prajurit akan dilatih dengan begitu ketat. Dan pelatih pasukan Tuhan adalah Tuhan, maka medan latihan adalah padang gurun. Dan mereka dilatih Tuhan luar biasa di padang gurun, dan 40 tahun Tuhan latih mereka untuk menjadi pasukan Tuhan. Kalau orang Israel dilatih begitu berat, bagaimana dengan Musa yang sebagai pemimpin bangsa Israel? Dilatih Tuhan jauh lebih berat. Saudara, kalau mau jadi berkat untuk banyak orang, makin mau jadi berkat untuk banyak orang, saudara harus rela makin susah. Musa kenapa begitu susah? Karena untuk jadi berkat kepada berjuta-juta orang. Kalau menjadi berkat kepada satu orang, kesusahan tidak banyak. Menjadi berkat untuk ratusan orang, itu kesusahan lebih banyak. Seorang koki kalau masak untuk satu orang yang pesan makan, tidak susah. Tapi mendadak 100 orang datang. Si koki mau menjadi berkat untuk 100 orang, maka dia lebih susah, tangan lebih capek, keringat lebih banyak, saudara. Dan energi makin banyak yang habis terkuras. Tapi setelah selesai dia masak, 100 orang dikenyangkan, dan mereka berkata, terima kasih, makanannya enak luar biasa. Setelah kita layani semua itu dengan kesusahan luar biasa, lalu orang-orang dapat berkat. Makin saya susah, berarti makin banyak orang akan dapat berkat. Oke, itu yang Musa. Jadi Musa dari Midian tidak ada hati. Lalu setelah tidak ada hati, Tuhan desak dia, akhirnya dia tanda petik ada hati, maka dia pergi. Waktu dia pergi membebaskan bangsa Israel, nanti sampai ke padang gurun, kita lihat kesusahan demi kesusahan muncul. Dia sudah bersama umat Tuhan, lalu waktu umat Tuhan sudah begitu memberontak kepada Tuhan, nanti keluar kalimat daripada Musa. Musa keluarkan isi hati dia, yang sebetulnya dia sendiri dulunya tidak mau pergi. Sekarang inilah hasilnya. Jadi seorang yang sudah taat, belum tentu dia taat dengan hati yang sungguh-sungguh sampai akhir. Saudara model orang seperti apa? Mungkin saudara orang yang pernah kecewa, lalu akhirnya didesak oleh Tuhan kembali lagi, akhirnya saudara bersemangat luar biasa. Wah, saya sekarang hidup baru mau melayani Tuhan. Nanti begitu ada kekecewaan, saudara berkata, memang dulu saya sebetulnya tidak mau, tapi karena dipaksa maka akhirnya saya pergi. Ketahuan aslinya. Oke, itu tentang Musa. Nah, sekarang kita loncat langsung menuju ke yang Yunus. Yunus dipakai oleh Tuhan. Yunus seorang yang disebut nabi. Nabi berarti tugasnya harus mewakili Tuhan berkata-kata. Tuhan akan selamatkan Niniwe, bukan memakai Yunus, tapi Tuhan yang selamatkan. Tuhan memakai Yunus untuk titip di mulutnya kasih tahu berita. Jadi Yunus pintar. Yunus pikir begini, Tuhan pasti akan selamatkan Niniwe. Supaya Niniwe tidak selamat, maka berita yang Tuhan kasih tidak boleh tiba ke mereka. Itu pikiran dari Yunus. Kalau berita tidak tiba, dia tidak mendengar. Kalau tidak mendengar, nggak bisa respon dengan perbuatan. Supaya dia tidak dengar, maka aku tidak boleh ke sana. Lalu bagaimana caranya supaya Niniwe tidak mendengar? Saya ajak saudara melihat kitab Yunus. Tuhan sudah membicarakan satu rahasia dan Yunus merangkai-rangkai semua ini, lalu Yunus merencanakan satu tindakan yang sangat jahat. Mari kita lihat. Kita lihat di dalam kitab Yunus pasal yang pertama, lalu pasal yang ketiga. Perhatikan Yunus pasal pertama. Ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Oke? Tuhan bilang kau pergi, kau berseru. Berarti ada perkataan yang akan diserukan. Perkataan apa? Pasti perkataan yang Tuhan titipkan untuk dia katakan. Saya ulangi ya, lihat ayat kedua. Bangun, pergi, berseru. Tidak mungkin dia bangun dan pergi sampai ke sana bingung mau ngomong apa. Tuhan suruh saya bangun dan berseru. Berseru apa? Isinya apa? Tidak mungkin. Karena seorang nabi adalah orang yang akan penyambung lidah Tuhan. Tuhan kasih kata, dia mengulangi kata itu. Berarti
Yunus pasal 1 sudah ada kata yang Tuhan kasih tahu. Tapi Yunus pasal 1 tidak tulis kata apa yang Tuhan kasih tahu. Yunus pasal ketiga membocorkan rahasia ini. Mari kita lihat. Yunus pasal ketiga ayat pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah. Kalimatnya sama ya. Bangun, pergilah. Tapi ini kali kedua. Pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Berarti di Yunus 1, panggilan Tuhan kepada Yunus di Yunus pasal 1, sudah ada isi berita yang Yunus dengar. Yunus pasal ketiga, kali kedua, Tuhan kasih tahu, bangun pergi, kau harus katakan apa yang sudah kuserukan kepadamu. Oke? Berarti ada satu berita yang Yunus dapat di Yunus pasal 1. Lalu Yunus pasal 3, Tuhan ingatkan, kasih tahu, berita itu kau harus bicarakan. Lalu kita lanjut, pasal yang ketiga, ayat keempat. Waktu dia tiba di Niniwe, ayat keempat. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Nah, keluar kalimatnya ya. 40 hari lagi Niniwe ditunggang balik. Nah, sekarang lihat ya, Yunus pasal ketiga, keluar isi kalimat yang dititipkan Tuhan untuk diserukan. Isi kalimatnya apa? 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balik. Kalau di pasal ketiga, isi kalimat adalah 40 hari Niniwe ditunggang balik, berarti di Yunus pasal 1, isi kalimatnya apa? Isi kalimat di Yunus pasal 1, bukan 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balik. Yunus pasal ketiga, betul, 40 hari lagi. Sekarang saya kasih saudara logika begini. Yunus di pasal pertama, Yunus sudah mendengarkan satu angka. Misalnya ya, angka itu pasti bukan angka 40. Karena dia sudah dapatkan angka itu, maka dia kalkulasi. Kalau begitu hukuman Tuhan akan tiba setelah lewat angka itu. Supaya saya bisa lolos dari jeda waktu angka itu, maka saya harus pergi jauh. Oleh sebab itu Yunus memikirkan pergi ke tempat yang paling jauh. Dia pilih Tarsis. Tarsis waktu itu adalah ujung bumi. Dan dia sengaja pilih jalur laut. Dia kalau pilih jalur darat, dia jalan sudah 3 hari. Kalau Tuhan instruksi dia bisa balik lagi dengan 3 hari. Maka dia pikir, aku tidak boleh pergi ke daerah yang darat dengan jalan kaki. Nanti dikejar Tuhan, saya pasti harus kembali lagi. Jadi supaya saya bisa lolos dari jeda angka hukuman Tuhan supaya tiba, saya harus cari tempat supaya nanti firman tidak tiba di Niniwe. Maka dia pilih jalur ke Tarsis yang harus lewat jalur laut. Zaman dulu menunggu satu kapal menuju ke satu wilayah yang sangat jauh. Tarsis itu wilayah Spanyol. Saudara bayangkan, pergi ke wilayah Spanyol, dari Yope ke Spanyol. Saudara lihat di peta, itu daerah Israel, itu pinggiran itu. Ada Yope, saudara. Lalu ada Caesarea Maritima di situ, ada Yope di situ. Lalu saudara lihat dari situ akan menuju ke Spanyol. Lalu naik kapal. Kapal jadwalnya itu tidak setiap hari. Contoh, kalau hari ini berangkat, nanti mungkin berapa minggu kemudian baru sampai ke Spanyol, menunggu lagi dia balik atau kapal berikutnya balik, lalu turunkan barang, berhenti di mana-mana, lalu tunggu, lalu ada berhenti dulu berapa hari, lalu jalan lagi. Yunus sudah kalkulasi, maka dia pilih jalur laut, dan Tuhan izinkan, lu mau lari? Oke, lu mau lari ya. Ku siapkan ada kapal yang jamnya pas. Lu mau lari? Tiket kapal mahal, karena perjalanan sampai ke Spanyol. Ini tiket sangat mahal. Lu perlu uang? Oke, ku izinkan kantongmu ada duit. Jadi orang mau lari, Tuhan kasih lancar, saudara. Saudara jangan pakai kalimat, kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan akan blokir semua jalanku membuat aku tidak lancar. Tuhan memakai cara kasih dia lancar. Lu mau lari, ku kasih lancar. Mau uang, dompet ada duit. Mau kapal, ada jadwal. Lalu sampai ke kapal, orang kalau gelisah nggak bisa tidur. Di kapal, Yunus tidur. Damai, saudara. Hati-hati kalau orang sudah lari dari panggilan Tuhan dan ada kedamaian. Ini bahaya luar biasa. Itu Yunus. Lalu sekarang sudah sampai ke pelabuhan. Ada kapal, bisa pas, saudara. Lalu dia naik kapal.
Wah, di kapal dia tenang, dia bisa tidur karena dia tahu, aku kalau sudah naik kapal, kapal tidak mungkin ada orang interupsi bisa belok lalu balik. Tidak mungkin, kapal terus akan menjauh dari pantai, akan menuju ke tujuan dan tibanya sangat lama, saudara. Dari Sumatera Utara, saya naik kapal laut dari Belawan menuju ke Tanjung Priuk, dulu kira-kira 3 hari. Bayangkan kalau dari Sumatera Utara saya naik kapal menuju Spanyol, saudara. Waduh, enggak tahu. Sampai berjamur-jamur badan saya belum sampai-sampai. Kelamaan, saudara. Lalu sekarang untuk tiba sampai ke Tarsis, Yunus sudah hitung. Pasti makan waktu yang lama. Kalaupun sudah sampai ke darat, lalu Tuhan interupsi suruh saya balik, oke, saya akan taat. Tunggu kapal. Begitu dapat kapal, kapal begitu sampai ke darat kembali, ke titik awal, waktunya sudah lewat. Jeda waktu sudah lewat, maka hancurlah seru Niniwe. Yunus memikirkan pikiran yang sangat jahat. Oleh sebab itu, sampai Yunus pasal ketiga, Tuhan berkata, sampaikan seruan yang kuserukan. Yunus waktu berkata 40 hari lagi, ini membuktikan di Yunus pasal 1 pasti bukan angka 40. Kenapa? Yunus sudah di perut ikan 3 hari 3 malam. Yunus kalau melarikan diri dari panggilan Tuhan yang pertama, asumsi perlu waktu ngepak barang sampai ke pelabuhan, asumsi 1-2 hari, ditambah dia di dalam perut ikan 3 hari, berarti sudah 5 hari. Ditambah lagi misalnya ada delay lah apalah segala macam lah, asumsi 2 hari, minimal sudah 7 hari. 7 hari dia naik kapal, setelah di kapal, asumsi di kapal misalnya dia 1-2 hari atau nggak usah hitung hari, pokoknya sudah kira-kira ada 7 hari yang sudah berlalu. Kalau di kapal setelah 1-2 hari baru terjadi ombak besar, berarti sudah sekitar 9 hari atau 10 hari. Nah sekarang kita hitungnya sederhana supaya gampang ingat ya. Seandainya dari Yunus pasal 1 akhirnya sampai ke Yunus pasal ketiga, itu memakan waktu 10 hari. Berarti di Yunus pasal 1, kalimat Tuhan kepada Yunus, beritahu kepada Niniwe, 50 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balik. Lalu Yunus memikirkan supaya saya bisa lari melampaui angka 50 supaya Niniwe hancur bagaimana? Maka dia pilih menuju ke Tarsis. Kalau kita pakai angka 50. Kalau kita tidak mau angka 50, minimal pasti sudah 43. Karena 3 hari 3 malam di perut ikan. Lalu persiapan asumsi 2 hari. Asumsi 5 hari lah total. Kalau 5 hari, berarti Yunus pasal 1, angka yang Tuhan keluarkan, kasih tahu Niniwe. 45 hari lagi Niniwe ditunggang balik. Tapi setelah sampai ke Yunus pasal ketiga, Yunus waktu sampaikan, dia kurangi semua angka-angka yang sudah lewat tadi, sekarang sisa 40. 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balik oleh Tuhan. Saat dia ngomong seperti itu, pasti tidak berapi-api dan mengebu-ngebu. Dia ngomong mungkin, 40 hari, tunggang balik oleh Tuhan. Supaya orang tidak dengar, tidak tobat. Tapi heran, ngomong dengan tidak semangat, tobat. Waduh, karena yang dia inginkan, tidak ada pertobatan. Di dalam tafsiran saya percaya, Yunus bisa bahasa Niniwe. Yunus kalau masuk ke Niniwe pakai bahasa Ibrani, 40 hari lagi Niniwe ditunggang balik. Orang Niniwe bingung, lu ngomong apa? Gua nggak ngerti. Semua ketawa-ketawa, lu nyanyi lagu solo ya. Dia pasti pakai bahasa yang dimengerti oleh orang Niniwe. Sekarang kalau saudara bisa bahasa Inggris, saudara bisa bahasa Mandarin, jangan pikir supaya saya bisa sekolah di international school dan bisa kerja di perusahaan asing. Kalau saudara bisa bahasa Inggris, bahasa yang saudara miliki, Tuhan mau pakai untuk pekabaran Injil. Sehingga orang bisa mengerti bahasa yang saudara pakai. Saya percaya Yunus bisa bahasa Niniwe. Dan Yunus waktu berkhotbah seperti itu, seluruh kota bertobat. Waktu seluruh kota bertobat, Yunus ada hati. Waktu belum di Niniwe, tidak ada hati. Sudah sampai ke situ, tidak ada hati. Melihat buah pelayanan begitu hebat. Yunus satu-satu orang di muka bumi yang berkhotbah. Dengan khotbah yang singkat, pendek, tidak usah ilustrasi. Yang tobat dari raja sampai bawahan. Bahkan binatang ikut berkabung, saudara. Kita kalau khotbah sampai mulut berbusa-busa. Sampai diopname, diinfus. Satu RT pun susah bertobat. Ini seluruh kota, saudara. Daerah kafir itu bisa bertobat. Oh, Yunus mestinya sadar, hancur lebur hatinya. Kenapa saya dulu melarikan diri? Pekerjaan Tuhan luar biasa. Waktu dia keluar dari Niniwe,
Saya percaya dia keluar dengan patah hati yang luar biasa. Dan dia marah kepada Tuhan. Karena dia tahu, karena inilah aku melarikan diri. Karena apa? Karena Tuhan mau selamatkan Niniwe, maka aku larikan diri. Aku tidak mau Niniwe itu diselamatkan. Kenapa? Karena kebencian dia terhadap kota yang katanya pernah menindas orang Israel. Kebencian itu membekas sampai benci kepada orang yang ada di situ. Ingat, yang menindas mungkin sudah mati. Orang-orang jahat kepala leluhur mungkin sudah kubur-kubur semua. Ini generasi baru yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Layakkah engkau marah? Sekarang kita akan simpulkan ya. Usaha, ada hati. Oh, luar biasa, sudah taat. Hati-hati. Semua orang yang sudah taat, hati-hati. Tunggu sampai akhir. Di tengah-tengah perjalanan begitu kesusahan. Nah ini yang ku bilang, maka aku tidak mau. Oke, Yunus sekarang. Oh, Yunus melarikan diri. Sekarang masuk. Dipakai Tuhan. Khotbahnya dipakai Tuhan. Meskipun isinya pendek, tapi luar biasa yang bertobat. Oh, luar biasa, Ciamik. Setelah orang Niniwe bertobat, ternyata yang khotbahkan tentang penghakiman Tuhan itu sendiri tidak tobat. Jadi apa yang dia bicarakan, orang lain bertobat. Yang dia bicarakan sendiri tidak merubah dia sendiri. Itulah Yunus. Saudara orang model mana? Saudara orang model yang melarikan diri model Yunus? Atau orang yang melarikan diri model Musa? Lalu akhirnya kembali melayani, lalu kecewa, lalu akhirnya tidak lihat tanda perjanjian karena ada dosa dilakukan? Atau yang model Yunus? Setelah semua pelayanan sudah sukses luar biasa, aku tidak menganggap kesuksesan itu sebagai kesuksesanku. Aku menyingkir ke tempat terpencil saja. Seolah-olah luar biasa rohani. Pada dia mengungsi ke tempat jauh untuk menyatakan sikap marah dia di hadapan Tuhan. Terakhir, di zaman Nuh Tuhan sudah membuktikan bahwa binatang taat kepada firman. Tuhan perintahkan binatang yang 7 pasang, masuk. Semua taat. Yang sepasang, masuk. Semua taat. Tuhan kasih firman kepada Nuh untuk kasih tahu orang zamannya. Bertobatlah engkau, pemberita kebenaran ini sekarang sedang berkhotbah. Tuhan akan menghakimi orang fasik, kembalilah kepada Tuhan. Firman Tuhan tidak didengar oleh manusia dan ditolak oleh manusia. Di zaman Yunus bagaimana? Yunus adalah tokoh yang menjadi sindiran yang luar biasa yang Tuhan sengaja izinkan dicatat. Perhatikan di dalam kitab Penciptaan, 3 wilayah selalu diulang. Yaitu wilayah langit, wilayah darat, wilayah air. Atau wilayah langit, wilayah air, wilayah darat. 3 wilayah ini ya. 3 wilayah ini selalu dimunculkan. Kau harus berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan atas binatang yang ada di darat. Jadi langit, air, darat. Bisa gitu ya. Atau langit, darat, air. Terserah ya. Pokoknya 3 wilayah. Nah, 3 wilayah ini muncul dalam kitab Yunus. Wilayah langit diwakili oleh angin ribut. Tuhan datangkan angin ribut. Angin ribut sering di dalam Alkitab menjadi pesuruh Tuhan. Jadi Tuhan yang datangkan angin ribut jinak. Baik, Tuhan datang. Angin ribut sendiri tidak ribut-ribut sama Tuhan. Langit taat. Dunia air. Ikan besar. Lagi gendut-gendutnya. Lagi baru habis makan, pengen istirahat. Tuhan perintahkan, you berangkat. Kemana Tuhan? Telan manusia, baru habis makan. Manusia berat badannya berapa? Aku baru makan ikan yang lebih besar dari manusia tadi. Kenyang perut. Berangkat. Kemana Tuhan? Ke satu tempat yang ada perahu atau kapal. Kau tunggu di bawah. Nanti ada manusia jatuh kau telan. Tuhan, laut begitu luas. Tolong kirim koordinat. Di laut begitu banyak perahu atau kapal. Saya salah tunggu di kapal yang lain. Nanti malu-maluin. Koordinat Tuhan. Tuhan, kalau sudah ada koordinat, saya kan tidak tahu siapa Yunus. Nanti yang jatuh nakoda yang lain, kalau saya salah telan, malu. Muntah lagi, malu. Oh, kalau pakai alasan terlalu banyak.
Tapi heran, ikan besar taat saudara. Dan ikan besar sudah standby di bawah perahu. Atau di bawah kapal. Coba bayangkan, ikan besar itu pelan-pelan jalan, melihat pemandangan, ada ikan kecil, dia kejar-kejar, dia ganggu-ganggu. Sampai ke kapal Yunus, Yunus sudah ngambang. Wah, cerita Alkitab jadi lain, saudara. Tuhan perintahkan cepat, cepat, sudah standby. Di bawah kapal itu, begitu Yunus dicampakkan, langsung telan, tidak boleh tunggu. Kalau tunggu 3 menit, Yunus sudah menggap-menggap dan sudah mati lemes. Langsung telan dia. Setelah telan Yunus, kita melihat dunia langit, angin taat, dunia air, ikan taat, dunia darat, ada 3. Dunia darat diwakili oleh tumbuh-tumbuhan, diwakili oleh binatang di darat, diwakili oleh manusia. Nah, lihat yang di darat. Tumbuh-tumbuhan taat kepada Tuhan. Yunus kepanasan, Tuhan perintah pohon jarak tumbuh. Belum musimnya Tuhan. Tumbuh sekarang. Mana bisa, benih turun dulu, siram dulu, tunas keluar dulu, daun kecil keluar dulu, daun pertama, daun kedua, tunggu jadwalnya, tidak bisa langsung. Oh, tumbuhan jinak, tumbuh, jadi payung. Darat diwakili tumbuhan taat. Dunia binatang yang ada di darat, Tuhan perintahkan ulat. Kau makan semua ini. Tuhan, gigiku sedikit. Ompong dong Tuhan. Makan semua. Taat dia, heran. Langit sudah taat, air sudah taat, darat tumbuhan sudah taat, darat ulat sudah taat, sisa darat yang manusia. Manusia yang disebut nabi, yang disebut orang berotak, melarikan diri dari panggilan Tuhan. Inilah fakta yang terjadi dari zaman ke zaman sampai hari ini. Maka kalimat Tuhan Yesus selalu relevan sampai hari ini. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Kenapa sudah 2000 tahun Yesus katakan kalimat ini sampai hari ini masih pekerja sedikit? Ini membuktikan orang Kristen tidak mau terlibat jadi pekerja. Jikalau Yesus 2000 tahun yang lalu sudah berkata pekerja sedikit, tahun ini kita berkata pekerja kebanyakan. Ini fair. Kalau zaman dulu jumlah manusia sedikit, zaman sekarang jumlah manusia masih sangat sedikit. Berarti tidak pernah ada perkembangan jumlah manusia. Tapi zaman dulu sedikit, sekarang sangat banyak. Sehingga semua tempat-tempat sudah penuh dengan rumah. Oh wajar, ini bagus, ada perkembangan. Kalau dulu pekerja sedikit, sekarang pekerja tetap sedikit, sudah 2000 tahun. Ini aneh. Gereja makin banyak, orang Kristen makin banyak, pekerja tetap sedikit. Lucu. Karena manusia tidak mau dipakai oleh Tuhan. Hari ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara model orang yang seperti apa? Jikalau Tuhan melibatkan saudara untuk menjadi pelayan Tuhan sejak saudara muda, serahkan diri saudara, jangan pakai alasan aku masih muda. Tuhan sudah memakai di dalam zaman perjanjian lama orang yang muda-muda. Tuhan pakai Samuel yang sangat muda untuk melayani di dalam rumah Tuhan. Saudara lebih muda dari Samuel, saudara lebih tua dari Samuel yang masih kecil itu. Tuhan pakai Daud yang masih sangat muda itu. Tuhan pakai Yusuf yang masih sangat muda. Tidak ada Yusuf berkata, aku terlalu muda, tidak bisa apa-apa. Oh, Daud luar biasa. Goliat. Aduh, aku masih sangat muda, larilah. Goliat. Engkau berani menghina barisan Tuhan? Wah, dia marah. Si kecil ini marahin yang gede-gede. Dan dia tidak pernah takut sama Goliat. Hanya Goliat dihancurkan. Jangan pakai alasan masih muda untuk pakai alasan larikan diri. Tuhan pakai Timotius yang masih muda untuk melayani bersama dengan Paulus. Tuhan memakai kelompok anak-anak muda. Amin. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan yang besar di zaman yang akan datang. Tuhan juga memakai kelompok orang tua, memakai kelompok orang dewasa. Tuhan juga memakai kelompok anak-anak. Setiap kita punya wilayahnya dan punya wadahnya. Oleh sebab itu, khotbah hari ini dan khotbah minggu lalu tentang Nuh, Abraham, dan kita sudah menyinggung Rahab dan Lot juga. Lalu tentang Musa dan tentang Yunus. Biar 4 tokoh ini saudara terus ingat, saudara model orang seperti apa. Jikalau saudara belum tergerak, saudara harus bereskan konsep umatku.
dan domba-dombaku. Bereskan itu. Dan doa kepada Tuhan, minta Tuhan lembutkan hati. Dan doa kepada Tuhan, untuk Tuhan sekali lagi memakai aku yang betul-betul tidak layak ini, aku yang betul-betul orang berdosa ini. Dan karena Tuhan mau pakai saya, Tuhan akan melayakkan saya. Amin. Biarlah persiapan saudara memasuki bulan misi nanti, saudara menjadi pemuda-pemuda yang terjun di dalam misi. Pemudi-pemudi yang terjun di dalam misi. Untuk zaman saudara, untuk keluarga saudara, untuk kota di mana saudara tinggal, dan untuk masyarakat di mana saudara bisa layani. Termasuk untuk kota yang saudara tidak mau pergi. Tapi kalau Tuhan suruh saudara pergi, seperti Yunus suruh ke Niniwe, saudara harus taat. Taat lebih enak daripada tidak taat. Taat memang susah. Tidak taat jauh lebih susah. Tidak taat, tidak ada kerjaan, karena tidak taat, tidak terlibat di dalam tidak taat, berarti tidak mau lakukan. Oh, seolah-olah lepas dari kesusahan. Tapi muncul kesusahan baru yang bertubi-tubi tidak pernah habis kepada orang yang tidak taat. Kita taat masuk dalam kesusahan, tapi sukacita melewati kesusahan. Kita tidak mau taat, kita tidak terlibat kesusahan di dalam ketaatan. Tapi kita masuk dalam kesusahan baru yang tidak ada penyertaan Tuhan. Saudara akan kering luar biasa di dalam ketidaktaatan. Oleh sebab itu, mari kita semua taat kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami berdoa untuk semua siswa-siswi. Kami berdoa untuk semua guru-guru. Berdoa untuk semua generasi muda. Tuhan, persiapkanlah generasi mendatang. Adalah generasi-generasi yang siap dipakai oleh Tuhan. Yang mengerti isi hati Tuhan. Mengerti konsep umat Tuhan. Mengerti konsep domba-domba Tuhan. Dan siap dipakai oleh Tuhan kemana saja dan kapan saja. Berkatilah sekolah UPH. Berkatilah sekolah di mana anak-anak Tuhan tempatkan. Dan sampai mereka lulus, mereka pergi ke kota-kota yang jauh, mereka bisa terus dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan juga berikan sukacita kepada guru-guru yang mengajar, yang sudah mentanamkan firman Tuhan, mentanamkan fondasi kitab suci, sehingga anak-anak bertumbuh di dalam pengertian iman yang sejati. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk waktu yang diberikan selama 2 seri berturut-turut. Harap semua yang dengarkan firman Tuhan, kita kelak bisa sama-sama dipakai Tuhan, dan harap suatu saat kita juga bisa menjadi rekan sekerja bersama-sama di dalam ladang misi Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.